Kalau orang tuanya membawa anak bersilaturahmi dengan orang tua itu akan memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Nah, nasihat itulah yang dibutuhkan anak-anak di dalam untuk menambah wawasannya, untuk nambah akhlaknya, untuk nambah tingkat sosialnya, kepekaan sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Nizar Mufid, channel edukasi keluarga dalam rangka wujudkan keluarga tanpa stunting. Sahabatku, ayah bunda, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri anak hebat. Anak hebat adalah merupakan modal utama keluarga dalam rangka wujudkan keluarga yang berkualitas, dan ini menjadi aset masyarakat, bahkan menjadi aset negara. Sekarang harapan kita pada tahun 2045 nanti akan wujudkan Indonesia emas. Apabila kita wujudkan anak-anak yang hebat mulai saat ini, sahabat ibu bunda. Sebelum kita bahas bagaimana ciri-ciri anak hebat, kita persilakan dulu yang satu ini numpang lewat. Anak hebat adalah merupakan komitmen keluarga, meningkatkan kualitas keluarga. Keluarga itu benar-benar terpelihara dan tercegah dari kejadian-kejadian stunting. Karena stunting ini, sahabatku, tidak terjadi di masa kehamilan saja, tapi yang lebih dominan terjadi stunting ini ketika anak kita menduduki usia 6 bulan ke atas, bahkan sampai 2 atau 3 tahun, itu memiliki peluang menjadi stunting lebih tinggi, sahabat ibu bunda. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan anak ini memang benar menjadi anak yang hebat. Kalau anak hebat, tentu dia akan terhindar dan terpelihara dari stunting, sahabat ibu bunda. Ada 7 ciri anak yang bisa menjadi anak hebat atau terhindar dari stunting. Pertama adalah anak mempunyai kebiasaan bangun tidur lebih cepat. Itu sangat bermakna sekali bagi kesehatan otak, di mana sisa-sisa metabolisme tubuh, terutama jaringan otak, itu terjadi pertukaran dengan baik, dan pembuangan sisa-sisa metabolisme itu akan lebih cepat, sehingga dampaknya di proses emosi kita yang berpusat di amigdala, itu sistem limbik di otak. Bagi anak itu akan mempengaruhi daya konsentrasinya lebih mantap, pengontrolan emosinya lebih bagus, dan pengambilan keputusannya lebih akurat dan lebih tepat jika tidurnya 7 hingga 8 jam. Artinya tidur lebih awal, diperkirakan jam 10, sehingga waktu dia memasukkan masa tidur yang nyenyak, puncaknya tidur, istilah itu REM, itu lebih cepat, sehingga proses metabolisme itu tadi itu lebih berjalan dan lebih baik. Namun jika anak tidurnya larut, sehingga jam tidurnya kurang dari 7 hingga 8 jam, itu proses memasuki masa REM tadi, masa puncak tadi, sangat singkat, sehingga pusat emosi yang ada di otak, sistem limbik di amigdala tadi tidak terkontrol, maka emosinya menjadi labil, daya ingatnya kurang bagus, mudah lupa anak tuh, daya konsentrasinya terganggu. Oleh karena itu diperlukan tidur yang cukup 7-8 jam dan bangun lebih awal, sehingga begitu bangun dari tidur, anak lebih konsentrasinya lebih bagus, kecerdasannya lebih mantap karena fokus dan konsentrasinya lebih bagus. Mentalnya dia lebih dapat mengontrol emosinya, jadi emosi terkontrol dan terkendali dengan baik. Secara perilaku otomatis
dia melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang positif karena konsentrasi yang bagus, pengontrolan dirinya bagus, emosinya stabil, sehingga perilaku pun akan baik dan berpikiran positif. Untuk jangka panjangnya, karena konsentrasinya lebih bagus, metabolisme lebih mantap, sehingga daya ingat anak itu lebih panjang, maka prestasi akademinya akan lebih bagus. Oleh karena itu, anak hebat, tidurnya segera jam 10 dan 7 hingga 8 jam, bangunnya lebih cepat. Lalu yang kedua, cirinya adalah anak mulai dilatih beribadah. Anak mulai dilatih beribadah, mulai mengaji, mulai sembahyang, diajar ke masjid, diajar tata keramanya dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang religius mulai ditanam. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai religius pada anak, insya Allah begitu anak tumbuh dengan seiring waktu, seiring masa, ini akan melekat budaya-budaya, melekat dengan religisannya untuk beribadah itu akan terdekat, sahabat Bayi Bunda. Dan saat sekarang udah merupakan menjadi suatu tradisi, ada playgroup yang bernuansa religius, adanya taman kanak-kanak yang religius, ada juga PAUD dan begitu TK. Memanglah sudah digiring mulai dari playgroup sudah dibentuk hingga PAUD dan anak TK itu sudah menuju ke religiusan. Nah, tinggal lagi bagaimana kesadaran orang tua untuk melatih anak ini supaya nilai-nilai ibadah itu tertanam di dalam hatinya. Walaupun demikian, kondisi, tantangan, hambatan itu memang selalu ada, sahabatku. Inilah tantangan kita untuk menghadapi ini. Dan ciri yang ketiga adalah cirinya adalah anak itu gemar belajar. Nah, sahabat Bayi Bunda, sejak dini anak itu harus kita latih belajar, mengenalkan gambar-gambar untuk cerita-cerita, gambar-gambar hewan-hewan, gambar tumbuh-tumbuhan, gambar-gambar gedung, gambar-gambar, semua dilatih sejak kecil. Sehingga begitu tumbuh seiring dengan usianya, seiring perkembangannya, nah ini menunjukkan minatnya. Dikenalilah beberapa majalah, Al-Quran, tafsir, cita-cita Nabi, buku cita-cita Nabi, misalnya kita kenalin. Sehingga ini tertarik untuk melatih dia. Ketika dia sudah bisa membaca, anak-anak sudah terlatih untuk membaca. Dan apabila ini terlatih dengan baik, terlatih dengan istiqomah, anak mempunyai minat untuk membaca. Sehingga begitu dia SD, SMP, dia hobi membaca. Dia akan pesan dengan orang tuanya untuk membeli bacaannya. Beli buku, beli novel yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan pertumbuhannya, ya kita dukung, sahabatku. Jangan tidak dukung. Tidak selamanya novel itu akan membuat anak kita terjerumus dengan hal baik. Maka kita lihat dulu judulnya apa, nuansa bacaannya itu apa, nuansa ceritanya apa gitu. Nah, novel yang memberi motivasi pada anak kita semangat, ya kita dukung, sahabatku. Jadi nilai-nilai baca itu memang harus kita tanamkan secepat mungkin sehingga anak kita gemar membaca. Kalau membaca itu menjadi suatu kebutuhan bagi anak kita akan menambahkan suatu ilmu, pengetahuannya, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan ilmu-ilmu yang dia dapat. Problem solving dia akan dapat, ya. Bagaimana dia menolong dirinya, dia akan membaca buku-buku itu akan mendapat. Oh, pengalaman dia baca buku ini yang harus dilakukan, ini yang harus dicegah. Nah, ini menambah pengetahuan pengalamannya. Yang penting, ayah bunda, bacaan itu jangan saklek, jangan satu, bervariasi, berilah. Ada pelajaran agama, ada buku cerita-cerita sosial, ada cerita-cerita para pahlawan, para nabi, pejuang, dan semua kita lengkapi cerita-ceritanya sehingga dia paham cerita yang benar. Sehingga otaknya akan terpacu untuk mengklarifikasi dan memodifikasi cerita-cerita dengan baik dan benar. Dan yang keempat, sahabatku, yang menjadi penting adalah berolahraga. Nah, kita latih anak kita dorong anak kita untuk berolahraga. Apa saja olahraganya? Ada yang hobi bersepeda, kita dorong sepeda. Yang hobi jogging, kita dorong jogging. Semua yang sifatnya olahraga, kita pupuk anak kita untuk kita dorong, kita dukung untuk melakukan kebiasaan berolahraga. Olahraga itu sangat baik sekali bagi pertumbuhan perkembangannya, karena olahraga itu akan memacu peredaran darahnya lebih elastis, sehingga peredaran darahnya akan lebih lancar dan produksi hormon pun akan lebih lancar.
stamina tubuhnya akan sehat, dan otaknya suplai oksigennya akan cukup, sehingga anak itu daya konsentrasinya lebih baik dan lebih bagus, sahabatku. Jadi olahraga memang kita dukung anak kita untuk mencapai tingkat olahraga yang baik, benar-benar terjalin dengan baik. Yang kelima, sahabatku, makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi ini adalah makanan yang seimbang. Jadi makanan itu nasi tidak harus bersama dengan mie, karena nasi dengan mie itu sama nilai karbohidrat. Makanya kita harus tahu makanannya seimbang, nilai karbohidratnya, nilai mineral yang terdapat di sayurnya, nilai protein yang dapat pada daging atau telur atau tempe atau tahu, nilai vitaminnya dari buah-buahannya, nilai lemaknya kita harus diukur, semuanya harus ada. Karena kebutuhan nutrisi itu membutuhkan itu bagi anak yang sedang bertumbuhan. Dia membutuhkan karbohidrat karena untuk membakar tubuhnya, untuk pertumbuhannya. Dia membutuhkan lemak karena untuk mendukung pertumbuhan otaknya, untuk pertumbuhan jasmaninya. Dia membutuhkan protein untuk menumbuh jaringan-jaringan otaknya. Dia membutuhkan vitamin untuk staminanya. Jadi dia butuh mineral untuk lancar peredaran darah, lancar metabolisme. Jadi anak-anak sangat butuh sekali. Maka kalau orang tua memberikan makanan nasi dengan mie saja itu salah. Tidak boleh, itu tidak seimbang. Harus makanan yang seimbang. Nah ini sahabatku ibunda, bagaimana kita untuk memberi makanan yang seimbang? Tonton di YouTube @bizarmefit. Di situ ada prinsip gizi seimbang. Nah, jadi sahabatku ibunda. Jadi kita harus menghadiri kegiatan-kegiatan, menghadiri parenting tentang makanan gizi seimbang. Yang keenam, sahabatku, ciri anak hebat itu adalah bermasyarakat. Nah, memang anak-anak kadang-kadang tidak mau bermasyarakat dengan orang tua. Padahal kalau orang tuanya membawa anak bersilaturahmi dengan orang tua itu akan memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Nah, nasihat itulah yang dibutuhkan anak-anak di dalam untuk menambah wawasannya, untuk nambah akhlaknya, untuk nambah tingkat sosialnya, kepekaan sosialnya. Nah, inilah diperlukan. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan ayah bunda, bawa anak kita, kenalkan anak kita dengan orang tua supaya dia dididik bagaimana untuk salaman dengan orang tua, bagaimana dia akan ditegur oleh orang tua apabila ada keliruan dan kesalahan. Ini biar jangan kita merasa marah, jangan kita merasa malu. Tidak, itu cara orang tua mendidik. Kan masyarakat perlu mendidik anak kita, sahabat ayah bunda, sehingga anak kita lebih bagus dan lebih tumbuh dengan akhlak mulia. Nah, ini harus kita dukung, harus kita tolong, harus kita support, sahabatku ya bunda. Jangan sekali-kali kita merasa malu, kita merasa gusir ketika anak kita dinasihati atau ditegur oleh orang tua. Tidak, itu adalah proses alam yang harus kita dapati. Dan anak kita memang harus kita latih. Demikian itu. Namanya kehidupan. Kehidupan ini ilmu itu harus didapat dari masyarakat, bukan di dalam rumah tangga. Konsep dasar ilmu itu harus dibangun dari rumah tangga, tapi masyarakat adalah memberikan bumbu-bumbunya sehingga konsep dasar ini lebih berkembang dan lebih berkualitas, sahabat bunda. Kalau orang tua mempunyai pendirian demikian, insya Allah tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua hidupan rumah tangga menjadi adem, ayem, harmonis, damai, dan memang benar-benar Allahumma antas salam wa minkas salam, sahabat bunda. Dan terakhir, ciri anak yang hebat adalah tidurnya lebih cepat, sahabatku bunda. Jadi kita dukung anak kita sekali-sekali dalam belajar, bolehlah dia bergadang, tapi jangan setiap malam, apalagi dia main HP terus. Ini harus kita cegah, sahabatku. Anak mencegahnya tidak boleh kita stop. Kita beri pendidikan, kita beri penjelasan, dan beri logika-logika sehingga supaya dia mengerti dan menerima itu. Kalau dia menerima secara logika, secara keuntungan dan kekurangannya, nah ini tidak akan merusak pertumbuhan otaknya, sahabatku. Jadi penjelasan kita memang perlu sekali untuk memberi penjelasan bahwa tidur itu memang lebih cepat. Ini adalah pertumbuhan ke depan. Karena kondisinya ke depan SMA dan kuliah nanti memerlukan kedisiplinan anak yang tinggi untuk menyelesaikan kuliah. Skripsi itu harus diselesaikan dengan metode-metode kedisiplinan putra-putri itu.
Kalau anak sudah terlatih, sudah terbimbing dari awal, insya Allah begitu dia kuliah S1, S2, dia mudah selesai dengan skripsinya. Dia akan lebih cepat menyelesaikan tesisnya. Kalau memang dari awal kita bimbing dan kita bina. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini, sahabat Ayah Bunda, kita sudah berkontribusi menciptakan generasi-generasi, terutama anak kita menjadi anak yang hebat. Anak yang hebat menjadi tulang punggung negara kita dalam rangka wujudkan Indonesia emas. Memang kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berusaha untuk menciptakan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang hebat. Itu adalah modal investasi yang tiada harganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, menolong dan mengabulkan doa-doa kita semua. Memang kita harus membangun anak-anak yang berkualitas, mulai dari berita-berita yang cerdas, orang tua yang hebat, keluarga tanpa stunting. Buah salak masak di tengah hutan. Mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat. Qul amantu bi ghairi wa lam bi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.